Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin. Jadi sorry a little bit late ya, saya update sekitaran jam 2 siang. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat pergerakan kripto overall itu sideways, cenderung dengan diiringi Bitcoin dominance yang menurun. Sehingga ada beberapa altcoin saya lihat di sini yang mengalami penguatan dan beberapa diantaranya sebetulnya sih cukup signifikan, seperti salah satunya Near. Kalau kita lihat Near ini berhasil breakout dari big fund zone buyers dan kebetulan ada posisi long terhadap Near, dan ini so far so good sih teman-teman. Dan beberapa lagi kalau kita lihat di sini ada juga seperti Celo ya, terus ada juga seperti GMT. Kalau GMT memang masih maintain dia punya power ya, dia punya bullish power. Terus ada Koti juga yang mulai rebound, dan ada Kava juga yang start going up. Tadi sebetulnya kalau tadi pagi kita lihat si XRP pun sebenarnya salah satu yang mendapatkan impact ya. Jadi di sini dia ada rebound lebih signifikan ketimbang dengan Bitcoinnya, dan ini sudah pasti dukungannya atau didorong dari kondisi Bitcoin dominance yang menurun. Lantas bagaimana situasinya terhadap si Bitcoin? Nah, kita akan coba cek dulu teman-teman, terutama untuk time frame daily-nya. Nah, menurut saya satu hal yang cukup menarik adalah kita sama-sama bisa lihat teman-teman pada closing time frame daily di pergerakan kemarin itu Bitcoin cenderung close di atas exponential moving average 55 sekaligus Fibo 50%-nya. Dan ini artinya tentu saja di sini memberikan indikasi yang cenderung cukup positif dalam tanda kutip, artinya Bitcoin somehow berusaha untuk maintain harganya di atas exponential moving average 55 atau di kisaran support level pada Fibonacci 50%-nya, dan itu berarti di atas level $43.000. At least kita ngelihat ada situasi itu, dan seandainya hari ini close candle-nya bisa dalam keadaan hijau pekat atau bahkan bisa rebound dan reclaim kembali level 44.500, which means mungkin agak sulit ya, mengingat kebanyakan pelaku pasar atau investor saat ini itu fokusnya terhadap statement yang dikeluarkan oleh si anggota FOMC, dan so far anggota FOMC itu mengeluarkan statement yang cenderung hawkish terhadap situasi si istilahnya terhadap bagaimana mereka mau mengantisipasi atau mau mengatasi inflasi mereka ya. Istilahnya mereka pengen coba ngurangin inflasinya atau apa, kira bahasanya apa sih itu ya, intinya kan inflasi naik teman-teman ya. Nah, mereka pengen coba turunin inflasi itu dengan cara menaikkan suku bunga mungkin. Terus salah satu alternatif yang dilakukan adalah katanya sih kan based on statement beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa the Fed atau FOMC ya, atau the Fed itu berencana untuk mengurangi neraca saldonya sekitar $95 juta pada Mei mendatang, terutama pasca kenaikan suku bunga di tanggal 4 Mei 2022 lebih kurangnya. Jadi itu adalah antisipasi yang perlu kita perhatikan saat ini, terutama untuk jangka panjang. Tentu saja sebetulnya berdasarkan pergerakan saat ini kita melihat memang masih punya potensi atau masih memiliki indikasi market crypto itu bisa bertahan pada short term bullish-nya. Cuman memang teman-teman, beberapa hal yang menurut saya kurang begitu mendukung adalah faktor si fundamental itu sendiri. Jadi kita perlu perhatikan bagaimana kira-kira reaksi pasar dan apakah pada closing hari ini dia bisa cenderung penguatan teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, berdasarkan close-nya ini itu menandakan atau mengindikasi bahwa selling pressure yang ada di market saat ini sudah cenderung melemah. Tinggal pertanyaannya adalah apakah whales akan tertarik untuk beli di harga diskon 50% atas penguatannya dari wave 2 ke wave 3 terakhir teman-teman. Alright, next kita bakal coba lihat untuk time frame hourly-nya. Sebenarnya kalau based on time frame 4 jam, progres yang sama masih terlihat di sini teman-teman. Kecenderungannya adalah Bitcoin tersideways ya. Bisa jadi membentuk semacam bearish pennant, bisa juga dia cenderung hanya sideways saja and then potential reversal. Balik lagi kalau misalnya kita ngelihat dia terjadi sideways seperti ini, apalagi yang menarik itu adalah sideways-nya itu tidak di sembarangan level teman-teman, melainkan dia coba maintain di atas level Fibo 50%-nya, dan itu di $42.800. Seperti yang tadi kita sempat bahas di time frame daily, jadi ini memang angkanya related. Di sini bedanya 42.900, di sini 42.837. Beda-beda tipis. Karena ini perbedaan chart aja yang saya gunakan. Satu saya pakai chart di Bitstamp, yang satu pakai di Bybit. So a little bit different maybe dari segi pricingnya. Nah, yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya kita kembali lagi pada pembahasan saya yang terakhir, di mana kita meyakini proses korektif pada Bitcoin itu berpotensi bergerak di dalam ABC corrective pattern dan cenderung membentuk zigzag. So far kita udah ngelihat wave 1, 2, dan 3.
Pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat wave 4 dia rebound atau kecenderungan wave 4-nya ini hanya tersideways saja sambil membentuk semacam symmetrical triangle and then dia breakdown lagi. Nah, kalau misalkan demikian ini adalah symmetrical triangle-nya seperti yang kita bahas juga pada time frame daily, teman-teman. Potentially kita bakal ngelihat situasinya akan bergerak cenderung seperti ini, teman-teman. Wait a second, let me show you the triangle. And we see the triangle like this and then drop, it's gonna be like this, A, B, C, D, and then E wave corrective pattern, and then boom ya. Kalau misalkan dia breakdown atau istilahnya kita nggak perlu ABCDE lah ya, kita ngelihat dia pergerakannya cenderung menonjok aja, cenderung disudutkan ke bagian ujung daripada si symmetrical triangle pattern ini. Dia soon or later bakal mendecide between dia breakout ke arah atas, yang arti kita bakal testing ke Fibo 38,2% dan bisa aja masih mendapatkan rejection anyway menuju ke pelemahan lanjutan, atau kecenderungannya dia breakdown dan langsung drop signifikan, teman-teman. Dan so far sih menurut saya ya, berdasarkan timelinenya menurut saya cukup cocok, karena balik lagi beberapa hari ini kita ngelihat di malam hari, terutama di sesi New York itu banyak banget anggota FOMC yang melakukan speech. Nah, terus terang saya belum ngebuka ya untuk kondisi pada hari ini, so we're gonna see together, teman-teman, apakah today akan ada speech lanjutan atau speak lanjutan dari para anggota The Fed. Jadi kalau misalnya tadi malam itu kan ada member William jam 3 pagi dan ada Bostic di jam 1 pagi, teman-teman. Sekarang di hari Jumat ya, ini sekaligus penutupan pasar ya, teman-teman. Kita ngelihat kalau misalkan untuk sesi New York sendiri gak terlalu banyak news atau data report, dan tampaknya malam ini mungkin akan sedikit lebih santai atau lebih soft dibandingkan dengan pergerakan-pergerakan beberapa hari yang lalu. Alright, so kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini, berarti ini benar-benar sih kita bakal dibawa sideways, teman-teman, dan kecenderungannya tentu saja lebih ke arah breakdown. Kalau kita lihat berdasarkan time frame H1 sendiri, exponential moving average so far menunjukkan bahwa kita itu selalu terdecline atau terjaga atau ditahan pada kisaran exponential moving average-nya, which is itu kita bisa consider juga sebagai resistance yang cukup kuat. Kalau misalkan di time frame 4 jam kita lihat masih over extended dari exponential moving average. So kalau misalkan memang dia breakout ke arah atas seperti yang tadi kita bahas, teman-teman, ada possibility kita akan ngetes ke level Fibo 38,2% antara area $44.400, karena di level tersebut juga nantinya kita akan bertemu pada si exponential moving average 21-nya. So apakah kita ngelihat dia akan breakout ke atas, apakah cenderung breakoutnya penguatan atau justru mengarah ke pelemahan alias dia breakdown? So we'll see, teman-teman. Seandainya dia breakdown, kalian boleh antisipasi atau kita boleh antisipasi di level $42.048, karena memang area tersebut terdapat Fibonacci harmony terdiri dari Fibo eksternalnya dan juga terdiri dari Fibo retracement sendiri di kisaran level Fibo 61,8%. Ya, so far kalau misalnya untuk Bitcoin sendiri, saya gak prefer untuk melakukan transaksi dulu untuk saat ini. Jadi kita lihat dulu bagaimana pergerakannya. Saya lebih prefer untuk menunggu dia kasih kita dip untuk mendapatkan diskon yang lebih mantep. And then kalau misalnya kita melihat ada indikasi potential reversal, mungkin saya akan entry long di sana, teman-teman. Meanwhile, kalau misalnya teman-teman setuju, tonight kita bakal bahas tentang posisi NIR, di mana NIR hari ini menguat cukup signifikan. Jadi barangkali teman-teman ada yang follow posisi NIR, boleh komen di kolom komen untuk update NIR tonight, teman-teman ya. Kita akan coba discuss soal si NIR before kita discuss tentang potential altcoin yang lain. Alright, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa dapatkan informasi yang cukup menarik dari apa yang bisa saya sampaikan pada video update kali ini. God bless everyone, have a nice day, cheers, and semangat yang berpuasa. Bye bye.